Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen industri. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok satu, saya sendiri bernama Rivaldi Linail Fauzi dengan NIM 420223542. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Mereka anggota akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kenalkan, nama saya Krisnamurti dengan NIM 42022353031. Baik, terima kasih. Sama saya Gani Abdullah Ghaffar. Saya Dedi Ramadi dengan NIM 42022356068. Baik, untuk mempersingkat waktunya, dipersilahkan penyampai pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Pada slide pertama yaitu industri manufaktur mobil dan pabrik cerdas berbasis IoT, transformasi digital di era industri 4.0. Baik, pada slide abstrak saya akan menjelaskan industri 4.0 telah mentransformasi manufaktur mobil dan elektronik melalui integrasi IoT, smart factory, dan AI dalam produksi, di mana perusahaan seperti Ford, BMW, dan Toyota berhasil meningkatkan efisiensi sebanyak 30% untuk dengan lini PCB yang menjadi komponen penting untuk modul ECU, sensor, dan infotainment, serta pemanfaatan cloud analysis dan machine vision untuk meningkatkan kualitas dan presisi produk. Baik, pada slide pendahuluan, industri 4.0 mengintegrasikan cyber physical system, big data, cloud computing, dan IoT untuk mentransformasi manufaktur otomotif dan elektronik secara smart factory, sistem kendali otomatis, dan sensor canggih yang menurut Bazigu dan MWBZ tahun 2025. Penerapan tersebut menurunkan konsumsi energi sebanyak 18%, meningkatkan efisiensi sumber daya sebanyak 15%, serta mengurangi downtime secara drastis. Di sektor otomotif dan elektronik, konsep smart factory sendiri merupakan kombinasi dari sistem kendali otomatis, perangkat terhubung atau connected device, serta kecerdasan buatan untuk mendukung operasi otonomi yang adaptif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya pada bagian konsep Smart Factory. Yang pertama ada definisi Smart Factory. Smart Factory adalah evolusi manufaktur tradisional menuju ekosistem produksi otonom, terhubung dan cerdas melalui integrasi IT dan OT yang responsif terhadap perubahan dan gangguan proses industri. Kemudian teknologi utama, IoT dan cloud computing, AI dan big data analysis dan edge computing. Yang ketiga, cyber physical product system, CPPS, integrasi dunia fisik, mesin operator, dan digital sensor, cloud AI untuk pengambilan keputusan mandiri mesin. Efisiensi energi hingga 18%, peningkatan penggunaan sumber daya hingga 15%. Yang terakhir, sensor pintar, monitoring parameter suhu, tekanan, arus, getaran, kelembaban, tindakan korektif otomatis, pengaturan kecepatan mesin dan parameter predictive maintenance, deteksi anomali dan pencegahan downtime. Selanjutnya manfaat Smart Factory. Smart Factory memberikan manfaat signifikan berupa peningkatan efisiensi energi hingga 18%,
optimalisasi sumber daya sebesar 15%. Implementasi pemeliharaan prediktif yang mengurangi downtime serta kemampuan adaptif terhadap variasi produk dan kondisi operasional, serta penerapan time sensitive networking TSN yang menghasilkan latensi kurang dari 1 ms untuk mendukung proses manufaktur real time yang responsif dan efisien. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Gani. Baik, terima kasih Tuan Dedot. Saya akan menjelaskan otomasi industri otomotif. Otomasi telah diserapkan secara global dengan Ford menggunakan AI dan robot kolaborasi. Efisiensi perakitan sebesar 15%, BMW dan Tesla merupakan mechanical lagging dan IoT untuk prediktif market. Sistem sensor yang mengirimkan data real time ke Ford untuk analisa secara implementasi lokal yang berhasil meningkatkan reliabilitas sistem hingga 23% dan mengurangi tingkat kerusakan mesin sebesar 18%. Ya, lanjut. Implementasi IoT di industri otomotif. Ford menerapkan komponen dengan sensor dan IoT vision system, meningkatkan efisiensi jalur produksi hingga 15%. BMW dan Tesla memanfaatkan IoT dan machine learning untuk prediktif dan pemantauan produktif mesin secara real time. Penelitian reliabilitas naik 23%, kerusakan mesin turun 18%, produk hasil lebih cepat. Teknologi juga digunakan di kontrol kualitas logistik dan rantai pasokan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke Ripaldi. Baik, pada bagian berikutnya akan saya sampaikan, yaitu bagian diagram alir proses produksi mobil Toyota. Ini merupakan contoh proses produksi, diagram alir proses produksi dari manufaktur mobil Toyota. Pada bagian diagram alir ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian merah, biru, dan putih. Pada bagian merah terjadi proses stamping. Kendaraan, bodi kendaraan dijadikan satu, kemudian dilakukan proses welding kendaraan, bodi kendaraan, dilakukan penyambungan, dilakukan las-lasan agar menjadi kuat, kemudian dilakukan proses painting, pengecatan, dan proses assembly, penggabungan, termasuk penggabungan dengan bagian engine, kemudian dilakukan quality control, shipping, dan ke customer. Kemudian pada bagian biru, bagian engine dilakukan casting, engine, bagian mesin-mesin, masing-masing mesin, poros, dan lain sebagainya diproduksi. Kemudian di bagian engine production dilakukan perakitan menjadi sebuah mesin, di packing ke customer. Yang kedua menuju ke perakitan. Kemudian pada bagian putih terdapat quality assurance. Customer melakukan kritik, kemudian masuk ke quality assurance menjadi feedback untuk pengembangan proses produksi Toyota yang berikutnya. Tolong dilanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini merupakan video proses produksi mobil Toyota, yang mana sesuai dengan diagram alir yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi terdapat proses stamping, welding, painting, assembly, quality control, dan shipping menuju ke customer. Dan prosesnya dilakukan benar-benar menerapkan smart factory dan juga integrasi IoT dan otomasi di dalamnya. Baik, pada slide berikutnya merupakan video juga, yaitu aplikasi smart sensor dalam otomotif manufaktur. Di mana dalam video ini memperlihatkan berbagai aplikasi sensor industri dalam proses produksi otomotif, seperti sensor proximity untuk deteksi posisi objek, sensor tekanan untuk sistem pneumatik, sensor suhu untuk monitoring suhu mesin, serta rotary encoder untuk pengukuran kecepatan motor. Integrasi sensor ini mendukung proses otomatisasi dalam lini produksi, mulai dari perakitan komponen hingga pengujian akhir.
Pada lini perakitan PCB otomatis, implementasi IoT, smart factory, dan otomasi dalam industri modern meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi secara signifikan. Dengan PCB otomatis yang menjadi komponen vital untuk kendaraan modern, sistem closed loop yang dikombinasikan dengan analitik untuk menciptakan produksi adaptif dan kolaborasi integrasi antar manusia, mesin, dan data yang menjadi fondasi masa depan industri. Baik, lanjut. IoT dan cloud dalam PCB. Ada beberapa poin seperti data kualitas dianalisis real time, closed loop manufacturing untuk feedback, desain ditingkatkan dari data lapangan, menjamin kualitas dan keandalan elektronik kendaraan. Lanjut. Oke, dari kesimpulan keseluruhan ini, teknologi industri 4.0 meningkatkan efisiensi produksi melalui otomasi, memungkinkan prediksi kerusakan dini dengan sensor, menyediakan monitoring real time via IoT, mengoptimalkan pengambilan keputusan otomatis dengan AI, dan mendukung analisis kualitas berkelanjutan proses cloud. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian teman-teman dari kelompok 1. Atas penyampaiannya saya ucapkan terima kasih dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Baik, itu mungkin semua dari penyampaian kami kelompok 1. Maaf jika banyak salah ucap kata dalam penyampaian presentasi kami pada hari ini. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.